Untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan kuasa hukum keluarga Dr. Aulia, Michelle Ahmad. Selamat sore Pak Michelle. Selamat sore, Mas. Baik Pak Michelle, ini peran-perannya sudah dijelaskan oleh pihak kepolisian. Tapi menurut Anda apakah ada kemungkinan tersangka lain selain dari 3 yang ditetapkan ini? Mungkin. Saya masih yakin ada tersangka-tersangka lain dari residen, Mas. Baik, Dan saya juga berharap pihak kepolisian nanti bersama-sama, karena kan kita ini pengungkapan ini bukan sendiri. Kita bersama-sama sinergi antara lawyer, pihak kepolisian, terus dari pihak kejaksaan, kita sama-sama mengumpulkan bukti, menyiapkan saksi. Dan saya berharap nanti kita sedang berusaha untuk bisa menyentuh ke atas lagi untuk kaprodinya, untuk undipnya. Dan untuk residennya, mahasiswanya ada beberapa residen lagi, insya Allah ke depannya. Baik Pak Michelle, informasi yang kami dapatkan ternyata Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dalam hal ini mendampingi 3 tersangka yang sudah ditetapkan kepolisian ini. Apakah Anda mengetahui mengapa akhirnya mendampingi para tersangka, bukannya mendampingi korban? Ya, itu silakan masyarakat menilai dan wartawan bertanya ke sana. Kalau saya bingung, Mas. Saya sendiri nggak habis pikir. Karena almarhumah korban ini adalah anggota IDI. Dan posisi almarhumah ini sangat memprihatinkan. Orang tuanya meninggal, dia meninggal, ya kan? Keluarganya betul-betul dalam kondisi depresi. Kenapa IDI tidak hadir? Kemana IDI? Nah, ini saya melihat ada beberapa oknum-oknum IDI ini yang agak arogan juga gitu loh dengan hal ini. Baik Pak Michelle, tapi di Jateng informasi yang kami dapatkan bahwa mereka menyatakan mendampingi para tersangka karena mendapatkan laporan. Sementara keluarga Dr. Aulia ini tidak melapor. Benarkah seperti itu Pak? Gini ya, kalau dibilang tidak melapor, ini kan bukan suatu hal yang harus pasif, Mas. Ketua IDI itu harus aktif melihat. Ini berita yang sangat viral meninggalnya almarhumah. Kenapa dari pihak IDI tidak datang, tidak hadir, menawarkan, tampil, menenangkan, mencarikan solusi. Kalau mereka hadir, ini berita tidak akan seperti ini. Justru mereka hadir di pihak seberang. Mereka bersama-sama pihak Undip menyatakan bahwa ini tidak ada. Apalagi yang namanya Pak siapa itu, Zainal. Saya rasa nggak pantas jadi profesor kalau kalimatnya seperti itu. Ini biar masyarakat menilai bagaimana IDI. Kita ini mau memperbaiki dunia kesehatan di Indonesia. Ya kan? Pemerintah sudah memberikan beasiswa, sekolah itu gratis karena kita kekurangan dokter spesialis. Tapi mereka memproduksi dengan cara menekan. Jadi dokter spesialis yang ada di Indonesia ini dalam kondisi sebagian besar depresi. Mentalnya kena. Nah, kalau orang-orang seperti ini untuk mengobati kita gimana coba? Baik Pak Michelle, artinya jika kondisi seperti ini terjadi, apakah IDI dan juga pihak kepolisian ini bertolak belakang hasil temuannya? Maksudnya bertolak belakang gimana? Tuh, sekarang gini, statementnya IDI pernah mengeluarkan statement tidak ada bullying, ya kan? Terus akhirnya Undip membuat konferensi bahwa ada bullying, dia minta maaf. Yang didampingi oleh Komisi 9 statementnya. Setelah itu IDI membuat statement lagi di Kompas apa di mana itu saya nggak tahu, ada kok arsipnya sama saya. Dia akan menyiapkan lawyer untuk para tersangka. Kan aneh ini. Ya kan, biar masyarakat menilai lah. Pihak keluarga setelah ini juga apakah akan melaporkan pihak IDI, entah itu ke pihak kepolisian atau juga mengenai kode etik? Saya dengar akan melakukan hal itu. Baik, bukti-bukti apa saja nanti yang Pak Michelle dan juga... Seharusnya bukan saya yang orang luar untuk mendampingi almarhumah. Seharusnya IDI yang hadir di sini menyiapkan lawyer menangani masalah ini. Ini kan OPM-nya mereka, ini kan organisasinya mereka, ini anggotanya mereka. Ketika ada orang luar yang menangani, mereka komplain. Tapi mereka sendiri tidak bisa menangani dengan bijak. Arogan justru yang dibela itu pelaku, bukan korban. Aneh ini. Ini oknum-oknum ini. Baik, Pak Michelle, pihak keluarga juga sudah berbicara dan juga bertemu langsung dengan Komisi 3 DPR RI beberapa waktu lalu. Apakah juga sudah ada hasilnya mengenai percepatan penyelidikan mengenai kasus ini, Pak Michelle?
Jadi gini, di Komisi 3 itu kami dipanggil, kebetulan saya yang hadir di sana. Kami hanya diminta klarifikasi ditanya oleh pihak Komisi 3 apakah ada masalah dengan cara penyidikan Polri, apakah ada kesulitan, apakah ada penyimpangan. Nah, kami katakan tidak. Karena apa? Saya pribadi itu tim Mas dengan pihak kepolisian. Yang agak sulit memang agak lama karena korbannya meninggal. Jadi kami harus menyiapkan saksi, mengumpulkan bukti-bukti. Itu juga hanya untuk pemerasannya. Kalau bullyingnya agak sulit karena korbannya itu meninggal. Jadi rapat dengar pendapat di umum di Komisi 3 DPR RI itu DPR akan mengawal, memastikan bahwa pihak Polri juga tidak ada intervensi dan bergerak secara profesional, gitu kan? Karena kan para pelaku-pelaku bullying ini sebagian besar banyak anaknya orang-orang top juga, gitu loh. Baik Pak Michel, lantas apa langkah selanjutnya akan dilakukan oleh kuasa hukum dan juga keluarga supaya kasus ini terang benderang dan juga tertangani dengan cepat? Yang jelas kami akan mengawal sampai dengan tuntas perkara ini, Mas. Setelah selesai masalah pidana, kami akan ajukan skala perdata kerugian-kerugiannya. Dan saya pribadi bersama dengan tim lawyer juga akan berjuang bagaimana caranya untuk mereka ini akan dicabut izin-izin dan tidak bisa lagi menjadi dokter. Ini sebagai contoh untuk dokter-dokter yang lain agar tidak berbuat arogan. Baik, kita akan kawal kasus ini bersama. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya kuasa hukum media keluarga. harus mengawal. Dokter Aulia yaitu Pak Michel Ahmad telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak Michel. Amin. Terima kasih.